Assalamualaikum teman-teman proktor. Nah, di sini kita coba untuk mengatur ya di asesmen bakat dan minat untuk tahun 2024 jenjang SMP untuk siswa kelas 9 ya. Yang paling pertama di browsernya teman-teman proktor membuka alamat ini ya, pusmendik.kemdikbud.go.id/abm. Nah, nanti setelah tampil seperti ini, untuk user dengan password standarnya, teman-teman bisa isi usernya P2007, ini untuk kode provinsi dan kode kabupaten, kemudian diikuti dengan kode sekolahnya. Nah, misalnya sekolah di sini SMP 3 Konsel itu 0006, jadi 4 digit ya untuk kode sekolah. Kemudian password standarnya itu sama dengan username P2007 0006 ditambahkan dengan tanda bintang di belakangnya. Nah, itu untuk password standar ya, untuk password standar. Kemudian memasukkan kode keamanan CMCPF. Nah, untuk teman-teman proktor apabila kurang paham nantinya, di sini ada petunjuk ya. Teman-teman bisa download di sini petunjuk teknis ABM 2024. Nah, setelah username, password, dan kode keamanan sudah dimasukkan, kita klik tombol masuk. Nah, kita ditampilkan halaman dashboard ya. Dashboard, di sini ada informasi, ada download berkas, juknisnya sudah ada semua juga di sini. Kemudian teman-teman masuk di pendaftaran sekolah, ya harus didaftarkan dulu sekolahnya. Nah, pastikan teman-teman di sini untuk identitas sekolah memasukkan berapa jumlah peserta tingkat akhir, artinya jumlah siswa di kelas 9. Kemudian wajib mencentang bersedia mengikuti asesmen. Tuh. Kemudian lengkapi lagi untuk tim teknis, kemudian infrastruktur yang ada di sekolahnya. Nah, sama seperti asesmen nasional yang kemarin. Yang paling utama di sini kita harus mendaftar dulu bahwa kita bersedia mengikuti asesmen minat dan bakat dengan jumlah siswa yang ditentukan sesuai dengan data sekolah Bapak Ibu proktor. Setelah itu klik tombol simpan. Nah, setelah klik tombol simpan, kita mulai masuk lagi di asesmen minat dan bakat. Nah, di sini ada menu penjelasan, kemudian fakta integritas. Nah, di sini untuk di fakta integritas silahkan menambah ya. Silahkan menambah. Di sini saya sudah menambah. Untuk pengawas saya belum menambahkan untuk fakta integritasnya. Jangan sampai nanti untuk pengawas itu ada SK kolektif. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita mengambil dari guru di sekolah. Tapi kita tunggu saja dulu dari dinas, utamanya dari bidang Dikdas untuk masalah pengawas. Nah, untuk menambahkan Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah, memasukkan NIP. Nah, NIP-nya itu sambung semua saja ya, jangan dipisah-pisah, sambung semua, kemudian mengetikkan namanya. Kemudian untuk tugas Bapak Ibu bisa memilih di sini penanggung jawab, berarti kepala sekolah, proktor, dan teknisi. Ini yang wajib 3 ada, nanti belakangan untuk pengawasnya ya. Nah, nanti seperti ini hasilnya ya. Setelah fakta integritas, kemudian Bapak Ibu membuat data ruang. Nah, di sini saya cuman membuat satu ruang. Untuk jumlah komputer di sini masih data yang saya langsung 40 unit saja. 40 unit sesuai dengan berapa banyak klien yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian simpan, kemudian oke. Nah, ini untuk data ruang. Kemudian data peserta. Data peserta ini awalnya kosong. Nah, bagaimana untuk menampilkan data peserta? Yang paling pertama, pastikan Bapak Ibu sudah pernah sinkron Dapodik di semester ini. Nah, otomatis yang di semester yang berjalan ya, sudah pernah sinkron. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol tarik data. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol tarik data, maka semua data siswa kelas 9 yang ada di Dapodik akan tertarik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengatur keikutsertaan siswanya. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada misalnya atas nama Rafka, dia mau ikut, jadi kita centang ya. Muhammad Al-Faruq, centang ya. Kemudian Sinaryanti misalnya, ini juga
Kemudian untuk di ruang, nah di ruang ini kita tinggal memilih ruangnya. Kemudian jadwalnya kapan. Nah, di sini sudah disiapkan selama 10 hari. Jadi ingat, selama 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 hari pelaksanaan. Jadi satu hari itu satu sesi saja. Satu hari. Jadi misalnya tanggal 1 bulan 3 kita mau ikut untuk Rafka. Kemudian peserta yang lain lagi. Nah, seperti itu. Jadi harus menentukan ruang. Jadi untuk mengatur data sesi ini, pastikan Bapak Ibu mengisi dulu yang di atasnya. Jadi jangan lompat-lompat menu ya. Jadi mengerjakan itu dari atas. Jadi pendaftaran sekolah, kemudian mengisi fakta integritas, kemudian mengatur ruangan, kemudian mengatur data peserta, sekaligus mengatur data sesi. Nah, di sini yang paling utama juga ya. Jadi misalnya ini atas nama Sinaryanti, karena satu ruang yang saya buka dan saya persiapkan 40 komputer, jadi satu hari itu 40 orang satu kali masuk. Jadi saya misalnya memilih tanggal 1 atau tanggal 19 Februari. Tanggal 19 Februari. Ya saya tinggal klik 19 Februari. Begitu juga yang ini, 19 Februari. Sebanyak 40 orang untuk sekolah saya. Jadi kalau Bapak Ibu punya peralatan 15, jadi 15 orang dalam satu hari. Nah, seperti itu. Nah, karena ini saya belum tentukan juga siswanya, saya tidak mau lakukan dulu ini. Mungkin sebentar saya lakukan. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua, Bapak Ibu bisa langsung cek kelengkapan data. Nanti akan kelihatan data yang sudah lengkap dengan data yang belum. Setelah itu, setelah selesai semua, sudah mengatur ruang, jadwal apa semua, Bapak Ibu sudah bisa mencetak kartu login, daftar hadir. Nah, ini ya. Untuk unggah daftar hadir dan berita acara pelaksanaan ini nanti setelah selesai siswa mengikuti ABM. Nah, itu ya. Jadi yang paling utama selalu kita kerja mulai dari pendaftaran sekolah, kemudian fakta integritas, data ruang, data peserta. Jadi ini yang paling kita fokus dulu. Nah, kalau sampai data peserta sudah selesai kita kerjakan semua, kita harus mencetak kartu login pada saat pelaksanaan asesmen ABM yang akan diikuti oleh siswa sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Jadi ingat, data ruang bisa muncul kalau menu data ruang sudah diisi. Setelah itu memilih jadwal. Nah, di sini harus hati-hati Bapak Ibu proktor. Jadi petakan memang dulu. Kalau komputer di sekolahnya cuman ada karena bantuan Chromebook biasanya itu 15 unit. Jadi Bapak Ibu mengatur dulu 15 orang, misalnya di tanggal 19 Februari ini 15 orang. Nah, kemudian nanti di tanggal 20 Februari 15 orang lagi. Nah, tergantung jumlah pesertanya Bapak Ibu. Mau misalnya juga terbagi ya, ada 8 misalnya siswanya cuma 16. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk langkah awal dari pengaturan dari ABM, asesmen minat dan bakat. Nanti kita akan ketemu lagi sebelum pelaksanaan, mungkin ada di menjelang ya. Misalnya berapa hari sebelum pelaksanaan. Mungkin kita akan komunikasi lebih lanjut di grup WhatsApp AN ya. Mungkin itu saja.